Mungkin sekarang lu lagi ngerasa kesepian. Walaupun bisa dibilang temen lu tuh sebetulnya ya nggak dikit-dikit banget juga sih. Tapi ya lu ngerasa lu nggak bisa terbuka sepenuhnya aja gitu sama teman-teman lo. Mungkin lu pernah coba, tapi rasanya kok susah ya buat ngejelasin perasaan dan keadaan lu ke mereka. Diam-diam lu sering mikir, kok kayak cukup sering ya berantem? Atau simply menyensor diri ketika lagi ngomong sama mereka. Lu udah berusaha nih untuk fit in sama mereka, tapi rasanya tetap gak nyaman aja gitu. Dan sampai akhirnya lu mikir, ya mungkin lu emang gak cocok aja sama mereka. Malah mungkin bisa jadi kadang-kadang lu mempertanyakan, ngapain ya gue temenan sama mereka? Akhirnya sadar gak sadar lu tuh cuma jadi teman palsu doang buat teman-teman lo. Iya, palsu. Mungkin lu sering mikir bahwa teman-teman lu banyak yang palsu. Tapi ketika lu sendiri kayak gitu, ya sepertinya lu sendiri palsu. Kalau jawaban lu adalah iya, atau lu pernah ngerasain hal-hal kayak tadi, berarti tandanya lo harus nyari teman dekat dan yang satu pikiran sama lo. Dan dengan video ini nih, gue akan kasih tahu lo apa sih arti dari teman dekat yang satu pikiran itu. Kenapa sih lo harus banget punya teman yang sepemikiran? Dan yang pasti juga, gue bakal jelasin cara-cara supaya lo bisa punya teman dekat yang satu pikiran sama lo. So, nonton sampai habis karena gue yakin akan bakal banyak banget kebantu lo. Jangan lupa buat like dan subscribe video ini ya. Pertama-tama, apa sih sebenarnya maksud dari teman dekat yang satu pikiran? Teman yang satu pikiran itu kalau bahasa Inggrisnya adalah like-minded friends. Artinya, orang yang punya ide-ide, opini, dan kebiasaan cara berpikir yang mirip sama lo, dan juga kalian punya kepercayaan yang sejalan. Kepercayaan di sini, by the way, nggak harus yang super serius kayak agama atau ideologi politik, tapi lebih ke prinsip hidup dan values yang mereka jalanin dan lo juga jalanin di hidup kalian. Mereka juga biasanya punya selera yang cukup mirip sama lo. Istilahnya, kalian jauh lebih sering setuju daripada berdebat. Misalnya mereka punya pandangan politik sama kayak lo, atau mereka punya hobi yang sama kayak lo, atau kalian ngefans sama orang yang sama, gitu kan. Nah, pertanyaan gue, sekarang lo tuh punya gak sih teman dekat yang sepemikiran sama lo? Kalau lo masih gak kebayang nih kayak apa, nih gue kasih tahu ciri-cirinya ya. Pertama, kalian tuh bisa saling ngerti maksud perkataan satu sama lain, tanpa harus nunggu kalimatnya selesai. Nah, ini kayak di film-film nih sebetulnya. Jadi, biasanya nih, kalau orang sepemikiran ya, lu tuh baru denger temen lu ngomong setengah kalimat, lu langsung tahu maksudnya apa. Kenapa? Ya karena cara pikir kalian tuh mirip. Jadinya tanpa lu harus jelasin panjang lebar, dan tanpa dijelasin panjang lebar, kalian tuh langsung ngerti gitu loh, oh maksudnya ini gitu. Kedua, lu tuh akan ngerasa happy dan nyaman kalau lu ada dekat mereka. Kenapa? Karena kalau teman-teman lu tuh semuanya kebanyakan gak semikiran sama lo, ketika lagi dekat mereka, yang ada biasanya tuh lu tuh susah buat jadi diri sendiri. Kenapa? Karena lu khawatir akan dijudge. Kenapa khawatir dijudge? Karena lu berbeda sama mereka. Nah, kalau lo nongkrong sama temen yang lu rasa mirip, lo akan lebih santai aja gitu. Karena, oh ya udah dia bakal terima gue apa adanya kok. Nah, sebenarnya sebaliknya nih. Kalau lo pas nongkrong, lo sering overthinking, mikirin takut dijudge sama teman-teman lo. Ya ngapain? Maksud gue kan nongkrong tuh harusnya buat bikin seneng gitu, bukan buat nambah stres. Apa lo nongkrong kalau nambah stres doang kan? Yang ketiga, kalian tahu bahwa pertemanan kalian gak dibatasi sama kedekatan fisik aja. Jadi walaupun jauhan, kalian tetap bisa merasakan kedekatan sebagai teman yang sepemikiran. Keempat, kalian punya inside jokes. Artinya, lo sama temen lo itu punya bercandaan, tapi yang ngerti cuma lo sama dia. Orang-orang itu gak ngerti gitu. Kalaupun mereka ngerti, mereka gak akan anggap itu lucu. Yang nganggap lucu cuman lo sama teman dekat lo. Nah, itu tadi ciri-cirinya. Terus, kenapa sih penting banget buat punya teman dekat yang satu pikiran ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, punya teman dekat yang satu pikiran sama lo akan membuat lo lebih mampu untuk menjalani masa-masa sulit. Kenapa? Karena kalau lo punya teman dekat yang sepemikiran dan dekat banget sama lo, maka sense of self lo harusnya sih akan jadi positif ya. Oke, by the way, teori dikit, sense of self itu adalah persepsi lo tentang diri lo sendiri. Jadi, kalau sense of self lo tuh negatif, lo tuh adalah orang yang cenderung memandang diri lo tuh sebagai orang yang gak oke, orang yang gak mampu buat melakukan hal-hal sulit. Dan sebaliknya, kalau sense of self lo positif, lo tuh adalah orang yang mampu memandang diri lo sebagai, oh, gue bisa kok melakukan ini. Gue orang yang capable kok. Nah, penelitian menunjukkan bahwa ketika lo punya hubungan pertemanan yang dekat dan positif sama seseorang, lo jadi punya sense of self yang cenderung positif juga. Dan ketika lo punya sense of self yang positif, maka lo akan lebih percaya sama diri lo sendiri bahwa lo akan bisa melewati masa-masa sulit. Kenapa? Ya karena lo diperlakukan dengan baik. Jadinya lo juga akan punya pandangan yang baik tentang diri lo sendiri. Yang kedua, punya teman dekat yang sepemikiran bisa banget jadi awal untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan lo untuk mengekspresikan diri. Nah, kayak sempat gue sebutin sebelumnya nih, ketika teman lo semuanya palsu, lo tuh akan cenderung menyensor diri lo ketika lo bersama mereka.
Dan menyensor diri artinya lo membatasi diri lo untuk mengekspresikan apa sih yang sebenarnya lo pikirin, apa sih yang sebenarnya lo rasain. Dan ketika lo membatasi diri lo, itu artinya lo berpikir bahwa yang lo pikirin dan rasain itu salah, atau minimal lo rasa tuh aneh gitu deh. Makanya lo nggak percaya gitu sama pikiran dan perasaan lo sendiri. Lo tuh nggak percaya sama diri lo sendiri. Nah, ketika temen lo pemikiran dan nggak palsu, yang terjadi adalah sebaliknya. Lo bisa bebas mengekspresikan diri lo, dan itu bakal jadi vitamin buat lo menumbuhkan rasa percaya diri lo. Yang ketiga, punya teman dekat sepemikiran akan membantu lo melalui saat-saat lo kesepian. Nah, untuk ini, mungkin lo bisa cek dulu video kita sebelumnya. Kita sempat posting video soal kesepian dan merasa hampa. Di situ dijelasin bahwa obat kesepian adalah lo harus punya connection yang berkualitas sama orang di sekitar lo. Dan punya teman sepemikiran adalah jaminan buat connection yang berkualitas. Dan ingat, kesepian itu membuat lo rentan terhadap depresi, berbagai gangguan kesehatan, dan juga kematian dini. Jadi, asli, ini adalah hal yang penting banget buat lo punya. Oke? Nah, terakhir yang paling penting, pertemanan yang dekat dan sepemikiran bakal meningkatkan kualitas hidup lo. Menurut penelitian dilakukan oleh Riley and White pada tahun 2016, kalau lo punya teman yang sepemikiran sama lo bakal merasa lebih dihargai dan dimengerti dalam hubungan lo. Dan ini meningkatkan apa yang biasa disebut dengan sense of belongingness atau rasa diterima. Jadi ini juga akan membuat lo memandang pertemanan sebagai hal yang positif, karena lo merasa lo diterima dan lo juga menerima. Akhirnya, ya lo jadi bahagia gitu kan. Oke, sampai sini kurang lebih lo paham lah ya, bahwa emang penting banget punya teman dekat yang sepemikiran. Tapi, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana sih cara punyanya? Ya kan? Ya gue yakin bahwa sebelum menonton video ini pun lo sebagian dari lo juga udah tahu, oh ya ini emang penting banget gitu. Tapi gimana caranya? Nah, kita akan jelasin. Oke, yang pertama, yang paling penting, sebelum lo memulai dan mencari teman yang sepemikiran adalah lo harus menerima diri lo sendiri. Lo harus respect dan percaya sama diri lo. Emang sih, tadi di awal gue bilang bahwa punya teman tuh bikin pede. Nah, tapi kalau buat punya teman aja harus pede dulu, ya terus gimana dong gitu kan? Tenang aja. Ingat, banyak hal di dunia ini, termasuk rasa percaya diri, itu nggak sebatas punya atau enggak, tapi emang ada levelnya aja gitu. Jadi lo nggak harus pede-pede banget lah, cuma buat cari teman doang. Untuk mulai punya teman, lo nggak harus pede dan sayang sama diri lo 100% dulu kok. Santai aja, dikit lo juga nggak apa-apa. Tapi yang penting basicnya nih ke cover dulu nih. Dan basicnya adalah lo wajib lo bisa menerima, respect, dan peduli dulu sama diri lo sendiri. Kenapa begitu? Karena kalau lo sama diri lo sendiri aja lo nggak bisa respect, gue berani taruhan, lo bakal susah banget buat respect sama orang di sekitar lo. Dan kalau lo nggak bisa respect sama orang, ya harusnya kan orang malas ya temenan sama lo ya, karena lo nggak bisa respect sama mereka. Nah, buat lo di luar sana yang ngerasa selama ini lo tuh sebenarnya orang yang cukup judgmental sama diri sendiri, lo nggak pede gitu. Tapi lo mikir, apa sih 1%? Gue bisa kok respect sama orang lain meskipun gue orangnya nggak pedean dan judgmental terhadap diri sendiri. Gini, gue sangat berani taruhan bahwa kemungkinan besar yang lo rasain ke orang lain itu bukan respect alias rasa hormat, tapi fear alias rasa takut. Ya nggak? Lo tuh bukannya hormat sama orang-orang itu nih yang lu pikir lu respect, tapi lu takut aja. Takut mereka ngejudge, takut mereka mandang lu negatif. Dan gak enak kan hidup kayak gitu. Jadi emang gak bisa enggak, lu baru bisa punya hubungan sosial yang baik kalau udah punya hubungan yang cukup baik lah paling gak sama diri sendiri. Dan seperti gue bilang sebelumnya, lu gak usah pede mentok atau gimana dulu kok. Lu cukup sadar dulu bahwa diri lu tuh berharga. Dan lu layak mendapatkan respect, minimal dari diri sendiri. Yang kedua, lu harus set tujuan yang jelas. Lu tuh mau temenan sama orang kayak gimana sih? Kan gini ya, manusia tuh ada macam-macam ya. Di sekitar lu aja manusia tuh ada beraneka rupa gitu kan. Nah, lu tuh pengen temenan sama orang kayak gimana sih sebetulnya? Lu harus tahu dulu gitu. Kalau misalkan lu nggak tahu lu mau pengen punya teman kayak apa, ya lu gimana cara nyarinya gitu. Yang ada lu akan berteman sama orang random lagi gitu. Ntar palsu lagi. Jadi lu harus tahu dulu, lu tuh pengen temenan sama orang kayak apa. Orang yang hobinya apa, orang yang sudut pandang hidupnya seperti apa gitu kan. Dan kenapa lu mau temenannya sama orang-orang kayak gitu? Karena kalau lu udah tahu nih, lu pengen temenan sama orang kayak gimana, bakal lebih gampang gitu, bakal lebih clear kalau lu mau cari orang seperti itu buat jadi teman lu tuh di mana. Contoh gini, kalau lu udah tahu nih, lu mau temenan sama orang-orang yang tertarik sama self improvement, yang sama-sama pengen memperbaiki hidupnya supaya terus-menerus menjadi lebih baik. Percaya sama gue, most likely lu nggak akan menemukan orang-orang kayak gitu di bar jam 2 pagi di tengah-tengah minggu. Nggak bakal ketemu. Kemungkinannya akan lebih besar buat ketemu orang kayak gitu, ya kalau misalkan lu dateng ke misalkan acara gitu yang bahas topik-topik gituan. Contohnya offline kelasnya 1% atau apalah. Oke? Yang ketiga, kalau lu bingung harus milih mau temenan sama orang kayak gimana, ya udah coba hal basic dulu aja deh. Apa sih yang lu suka banget? Coba pikirin passion apa yang lu punya, atau apa yang orang-orang bilang lu jago, atau apa yang lu suka deh. Lu suka apa? Olahraga, traveling, musik, seni gitu. Nah, pakai hal-hal itu
pakai pengetahuan lo atau skill-skill lo buat join ke sebuah komunitas, kelompok, atau organisasi. Beraniin diri lo sendiri untuk keluar dari zona nyaman lo selama ini supaya lo juga bisa ketemu dengan orang baru. Nah, bingung nyarinya di mana? Tenang aja, ini abad 21. Paling gampang cari tuh di sosial media yang emang biasa dipakai sama komunitas. Contoh, kalau gue biasanya tuh pakai di Facebook, kalau nggak di meetup.com. Berikutnya, take action and connect. Maksudnya adalah, ya lo harus take action aja gitu kan. Nggak bisa cuma dengan mikir, oh ya gue harus punya teman gini. Ya lo cari gitu loh. Cobalah hal-hal baru yang lo minat. Carilah hubungan dengan orang-orang baru. Dan ketika lo ketemu orang baru yang bikin lo nyaman, ya jangan takut buat ajak ketemuan lagi. Atau simply lo ngajak chat deh, obrolin sesuatu gitu. Ingat bahwa action menciptakan momentum. Maksudnya, semakin banyak lo melakukan sesuatu, semakin besar kesempatannya untuk lo mencapai apa yang lo cari. Misalnya nih, lo ketemu orang yang sifatnya menurut lo cocok banget sama lo. Cara pikirnya juga mirip. Nah, lo coba aja kontak gitu kan. Lo ajak chat, lo ajak ngobrol, lo ajak ngopi gitu. Ingat, kalau lo mikir, aduh ntar rasanya aneh lah, gini lah, itulah. Ya coba aja dulu. Ingat, nyoba aja tuh belum tentu berhasil. Apalagi nggak nyoba gitu kan. Yang terakhir, ingat bahwa hubungan itu dua arah. Artinya, kalau lo pengen punya teman yang bisa nerima lo, makanya lo juga harus siap buat menerima orang lain di hidup lo. Intinya simpel sih. Lo bayangin lo kenalan sama orang yang 100% fotokopian dari diri lo sendiri. Sifatnya, kelakuannya, pemikirannya. Coba lo tanya, lo mau gak temenan sama dia? Kalau lo gak mau temenan sama dia, ya gimana cara lo bisa expect orang lain bisa nerima lo sebagai teman gitu. Kalau lo bahkan tidak bisa menerima diri lo sendiri sebagai teman, ya kan? Intinya, biar punya teman dekat dan semikiran itu, ya dibilang gampang juga enggak, dibilang susah juga enggak. Lo cuma butuh niat dan action kok. Lo gak bisa diem aja terus berharap bisa menjalin friendship yang dekat. Butuh effort dan kadang pengorbanan. Di sisi lain, lo juga gak perlu stres nyari temen deket. Karena ya itu bisa ditemuin di mana aja. Asalkan apa? Asalkan tadi tuh, lo lakuin hal-hal tadi. Lo tahu lo maunya apa, lo udah pede, segala macam. At some point lo pasti bakal nemu kok. Gue yakin. Nah, jadi kan sekarang udah tahu nih, penting sebetulnya buat lo punya teman dekat yang satu pikiran. Karena hal-hal yang gue sebutin tadi kan, lo jadi bisa menjalani masa sulit, lo dapat support lah segala macam. Berikutnya apa? Berikutnya adalah action. Diterapkan. Karena lo dengerin video gue doang, tapi lo tidak melakukan apapun, ya nggak ada gunanya gitu. Lo cuma ngerasa, oh ya ternyata bener, ternyata ada caranya, ternyata 1% memberikan harapan gitu. Tapi harapan tanpa dilakukan apapun, itu nggak ngaruh. Jadi gue minta, kalau lo ngerasa penjelasan yang gue jelasin di video ini tuh cocok buat lo ngerasa terinspirasi buat melakukan sesuatu, lakuin, oke? Kalau lo rasa tipsnya bermanfaat, selain daripada lo lakuin, lo juga boleh banget share video ini ke teman-teman lo yang senasib. Dan kalau lo punya masalah, misalkan kayak lo udah, oke nih gue tahu gue masih ngapain, tapi lo masih ngerasa, kayaknya gue masih ragu deh, gimana cara ini, gimana cara itu, ya it's okay, lo bisa ikut online mentor 1%, karena lo bakal dapet masukan yang lebih efektif dan personal buat lo. Tenang aja, cara daftarnya simple, lo tinggal klik link yang ada di deskripsi atau buka Instagram kita di @1%official. Atau kalau lo masih bingung, lo juga bisa akses link.1%.net untuk informasi lebih lanjut. Oh yeah, by the way, kalau lo punya cerita soal betapa nggak enaknya punya teman yang palsu, gue penasaran banget, gue pengen banget baca cerita dari lo. Oke, segitu dulu dari gue Rizky dari 1%, bye!